Shalom dan selamat sejahtera. Topik perbahasan kita kali ini ialah, adakah Allah sudah menghalalkan binatang haram? Ayat utama dipetik dari Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sejauh mana di dalam pandangan agama modern di dunia sekarang ini, mereka berpendirian bahwa hukum Allah sudah dibatalkan. Sememangnya sebilangan besar mereka yang mengaku diri mereka sebagai Kristen seperti menyadari bahwa melakukan dosa dalam apa juga cara mereka menjelaskan apa dosa itu adalah salah. Namun Kristus telah memelihara hukum itu untuk kita, dengan demikian segala-galanya adalah baik untuk kita. Mengapa kita perlu terlalu risau atas sesuatu yang tidak lagi dipedulikan? Salah satu isu yang dunia masa kini telah sama sekali abaikan ialah hukum Allah tentang daging yang boleh dimakan dan daging yang tidak boleh dimakan, atau daging halal dan daging haram. Mereka dasarkan pendirian ini dengan memetik ayat dari Alkitab yang seakan-akan mengatakan bahwa semua makanan termasuk binatang yang tidak boleh dimakan sudah diluluskan untuk kita makan hari ini. Hujah biasa yang digunakan bagi mengatakan bahwa hukum perjanjian lama sudah tidak pakai ialah terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 13, yaitu mengatakan bahwa perjanjian lama sudah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Apabila seseorang mengatakan jangan makan daging babi, kerang atau mana-mana makanan yang disenaraikan sebagai tidak boleh dimakan di dalam Imamat 11 ayat 1 hingga 23 dan Ulangan 14 ayat 1 hingga 21, serta merta mereka digelar sebagai penganut agama Yahudi. Namun demikian, hukum Allah adalah untuk semua manusia. Sebelum kita teruskan, adalah baik untuk kita mengingati bahwa Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang mengeluarkan hukum itu. Bukan untuk orang Yahudi sahaja, bukan untuk orang Israel sahaja, tetapi untuk faedah bagi semua bangsa manusia. Allah yang sama ini, yaitu Yesus Kristus, dengan tegas telah berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Harus kita sentiasa ingat bahwa Allah hanya memberikan yang baik sahaja. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Dan Rasul Paulus mengesahkan bahwa hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Maka kita tahu bahwa hukumnya itu adalah untuk kebaikan. Nota sebelum kita teruskan. Jika Alkitab itu tidak dijadikan sebagai asas bagi hujah seseorang tentang hal berkaitan keagamaan, maka biarlah orang itu tidak berhujah langsung. Kandungan perbahasan di sini tidak akan meyakinkan sesiapapun yang mindanya sudah pun ditentukan oleh hujah dunia masa kini. Namun saya berharap ini akan membina satu dasar tentang logik Alkitab bagi kita untuk mengambil satu pendirian berhubung isu yang kita bahas di sini. Hukum sebelum Sinai. Apakah yang Alkitab ajarkan mengenai makanan sebelum Sinai? Catatan paling awal dalam Alkitab mengenai dua kategori binatang, yaitu halal dan haram, terjadi semasa sebelum air bah berlaku pada zaman Nuh. Setelah selesai, bahtera itu siap dibina, dan bekalan makanan sudah dimuatkan di dalam kapal. Lalu Allah memerintahkan Nuh untuk membawa masuk segala jenis haiwan. Allah berfirman di dalam Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram,
haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Dan selepas air bah surut dan Noah keluar dari bahterahnya, Alkitab berfirman di dalam Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Apabila dia dan keluarga kembali ke daratan yang kering setelah air bah surut, Nuh mengambil binatang yang tidak haram dan burung yang tidak haram untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah. Saudara, hukum berkaitan binatang haram dan halal secara khusus disebut seawal-awalnya di dalam firman Tuhan, di dalam kisah mengenai air bah pada zaman Nuh, di mana Nuh diperintah untuk mengambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram. Seterusnya, bagaimana pula dengan Kejadian 9 ayat 3? Kejadian 9 ayat 3 berkata, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat ini merupakan salah satu di antara beberapa ayat di dalam Alkitab yang sukar untuk difahami. Sesetengah orang mengambil ayat ini sebagai bermaksud bahwa Allah telah memberikan kebenaran lengkap atau blanket approval bagi manusia untuk memakan semua jenis binatang di muka bumi ini. Namun, adakah ini yang Allah maksudkan? Harus kita sentiasa ingat bahwa Allah tidak menghendaki kekeliruan tetapi kesejahteraan. 1 Korintus 14 ayat 33. Banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah dan firman Allah itu tidak akan berubah. Alkitab berfirman di dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Seterusnya Alkitab meyakinkan kita di dalam Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu kunci untuk memahami ayat ini terletak di dalam ayat itu sendiri di bahagian akhir ayat ini, yaitu aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Dalam kata lain, Allah memberikan kebenaran kepada bangsa manusia untuk memakan daging di bawah peraturan sama yang Dia benarkan kita untuk memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Adakah Allah membenarkan kita memakan tumbuh-tumbuhan hijau yang mengandungi racun? Sebagaimana kita tahu, banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandungi racun dan langsung tidak boleh dimakan. Sama seperti beberapa jenis tumbuh-tumbuhan itu membahayakan kepada tubuh kita, maka demikian juga halnya dengan beberapa jenis daging tertentu. Soalan, mengapa Allah menyenaraikan binatang mana yang haram dan halal, tetapi tidak dengan tumbuh-tumbuhan? Herbert Armstrong, seorang penginjil radio dan penulis terkenal, berkata di dalam bukunya bertajuk Is All Animal Flesh Good for Food? Muka surat 44. Dia berkata, Tuhan tidak memberikan tumbuh-tumbuhan beracun sebagai makanan. Dia memberikan kepada manusia tumbuh-tumbuhan yang sehat. Manusia boleh menentukan tumbuh-tumbuhan mana yang menyehatkan, tetapi manusia sendiri tidak dapat menentukan makanan daging mana yang berbahaya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan harus menentukan bagi kita di dalam firman-Nya daging mana yang halal dan bersih. Sejak air bah, setiap jenis hewan yang hidup, bersih, sehat, dan tidak beracun adalah baik untuk makanan. Sama seperti Tuhan memberikan kita tumbuh-tumbuhan yang sehat dan tidak beracun. Seterusnya soalan, adakah perjanjian baru sudah menghalalkan binatang haram? Kita lihat pengalaman tentang penglihatan Petrus. Terdapat banyak ayat di dalam Alkitab yang diambil oleh sesetengah orang sebagai bukti bahwa memakan daging haram sudah dibenarkan di dalam Alkitab. Namun kita akan melihat di sini bahwa kesemua ayat yang mereka maksudkan itu disalah faham oleh mereka. Malah jika dianalisa dengan teliti, tiada di antara ayat itu yang berbicara tentang daging halal atau daging haram. Di antaranya adalah pengalaman Petrus semasa di Yopi sebagai mengatakan bahwa hewan haram sudah boleh dimakan. Mari baca ayat ini.
di dalam Kisah 10 ayat 9 hingga 16. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturun ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Mari kita analisa konteks pada ayat ini dengan sekitar peristiwa yang sedang terjadi. Apakah yang sedang berlaku di dalam Kisah pasal 10? Pertama, jelas menunjukkan dari pembacaan seluruh bab ini bahwa ia berbicara mengenai pertobatan Kornelius, seorang ketua tentara Rom, seorang warga negara Rom pertama yang dibaptis ke dalam gereja Tuhan. Penglihatan yang Petrus nampak itu mesti dipahami dengan betul berdasarkan latar belakang ini. Kedua, bahwa pada mulanya Petrus sendiri tidak memahami apa maksud penglihatannya itu. Dia pasti tidak akan membuat kesimpulan bahwa semua daging sekarang sudah menjadi halal. Sementara dia memikir-mikirkannya, satu rombongan dari Kornelius tiba dan memohon untuk Petrus pergi bersama mereka ke Kaisarea untuk bertemu dengan ketua prajurit itu. Tuhan memberitahu rasul itu secara langsung untuk pergi bersama mereka dengan berkata, "Karena saya telah mengutus mereka." Jelas sekali bahwa Allah sedang mengatur semua peristiwa yang sedang berlaku di sini. Ketiga, jika daging haram kini sudah dihalalkan, apakah Petrus tidak akan memahami hal ini dari apa yang telah dipelajarinya semasa masih bersama Yesus? Dia tinggal bersama juru selamatnya selama lebih dari 3 tahun. Sekiranya ada orang yang paling tahu bahwa hukum berkenaan daging halal dan daging haram sudah dibatalkan oleh kematian korban Kristus, orang itu adalah Petrus. Tetapi pada saat ini, yaitu 1 dekad kemudian, Petrus tidak bekerja di bawah idea seumpama itu. Keempat, dalam jawabannya kepada suara itu yang Petrus kenali sebagai suara Tuhan adalah suatu yang cukup yakin, malah sangat tegas. Katanya, "Tidak, Tuhan, tidak." Ini merupakan suatu perintah yang diketahui oleh rasul itu sebagai yang bertentangan dengan semua yang dia tahu mengenai hukum Tuhan. Walaupun suara mengulang perintah 2 kali lagi, Petrus sama sekali tidak mengubah pikirannya. Kelima, di dalam konteks itu, Petrus sendiri telah mengungkapkan apa maksud penglihatan itu. Kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Kornelius, dia berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Penglihatan binatang najis hanyalah gambaran yang digunakan Tuhan untuk menolong Petrus memahami bahwa keselamatan terbuka bagi mereka yang sebelum ini dianggap golongan masyarakat yang tidak boleh disentuh. Baik Petrus maupun Lukas, pengarang Kisah Para Rasul, tidak memberikan ulasan lebih lanjut mengenai daging yang halal atau haram, karena penglihatan itu memiliki tujuan yang lebih besar. Keenam, tiada di dalam konteks ayat ini ia mengatakan bahwa Allah telah mentahirkan binatang haram. Ini hanyalah sesuatu yang diandaikan oleh pembaca dengan tujuan mengabaikan undang-undang yang mengatur apa yang harus kita makan. Apa yang Allah telah tahirkan adalah orang bukan Yahudi dan bukan makanan. Bagaimana pula dengan ayat yang berkata semua yang dicipta itu baik? Saudara dan saudari, seterusnya timbul pertanyaan lagi berkenaan dengan ayat yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 hingga 5
yang dipahami sebagai mengatakan bahwa semua daging kini boleh dimakan. Mari kita baca ayat ini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Pasal ini bermula dengan amaran nubuatan dari Paulus terhadap guru-guru palsu dan ajaran mereka pada waktu-waktu kemudian. Ajaran mereka datangnya dari roh-roh jahat, salah satunya ialah ajaran yang melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah dengan pengucapan syukur. Ramai orang berhenti memetik ayat ini di sini dan mengambil kesimpulan dengan berkata semua haiwan dicipta Allah untuk dimakan. Namun bahagian lain pada ayat ini sangat penting untuk pemahaman tentang isu ini. Mari kita terus membaca. Dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Perincian kecil ini mengubah nada pada apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Perhatikan bahwa subjeknya adalah mengenai makanan atau daging secara umum yang dimakan oleh umat yang sudah mengenal kebenaran dan tidak semestinya merujuk kepada daging yang haram. Perkara ini haruslah dibaca di dalam petikan itu. Sekiranya kita hanya mengambil kira istilah makanan, kemungkinan Paulus bermaksud bahwa guru-guru palsu ini akan berkhotbah menentang memakan daging lembu dan bukan memakan daging babi atau kerang. Walau bagaimanapun bahagian ayat ini seterusnya mengubah kata-kata ini. Ayat 4 dan 5 di dalam 1 Timotius pasal 4 mestilah disatukan. Karena itu berbicara mengenai satu perkara. Paulus menggesa Timotius untuk tidak khawatir tentang larangan tersebut karena Tuhan menciptakan setiap makhluk sebagai baik. Kejadian 1 ayat 21, ayat 24 hingga 25 dan ayat 31. Dan seorang Kristen harus menerima apa yang diberikan kepadanya untuk dimakan dengan ucapan terima kasih. Seterusnya 1 Timotius 4 ayat 5 menambah satu unsur penting untuk memahami apa yang dimaksudkan di sini. Ayat ini berkata, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah oleh doa. Istilah dikuduskan di dalam bahasa asalnya ialah hagezo, yang berarti dipisahkan daripada benda-benda najis dan didedikasikan untuk Allah. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah bahwa ada beberapa makhluk atau binatang yang telah dikuduskan atau diasingkan sudah sedia dikategorikan sebagai makanan manusia. Melalui apa? Melalui firman Allah yaitu Alkitab. Dan apakah makanan baik yang Tuhan telah ciptakan untuk diterima dimakan dengan ucapan syukur oleh mereka yang percaya dan mengetahui kebenaran? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kesimpulannya, Alkitab sudah sediakan senarai haiwan yang boleh dimakan yang terdapat di dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Tuhan tidak pernah memberi senarai binatang lain yang diakui oleh Ilahi sebagai makanan. Paulus menjelaskan bahwa satu, Allah telah asingkan yaitu kuduskan daging haiwan tertentu sebagai makanan untuk umatnya. Dan dua, kita jangan terpedaya oleh ajaran palsu yang mengatakan bahwa segala-gala adalah baik untuk dimakan, termasuklah binatang haram. Apa yang Allah sudah tetapkan di dalam perjanjian lama tidak akan berubah di dalam perjanjian baru. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahwa Allah Yesus pencipta langit dan bumi. Tidak berubah, apa yang baik bagi umatnya di dalam perjanjian lama adalah baik untuk umatnya di dalam perjanjian baru. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 seterusnya berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus dan kita dituntut untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita, maka sebaik-baiknya lah kita masukkan ke dalam tubuh kita hanya makanan yang sesuai untuk tubuh kita menurut apa yang Tuhan telah tetapkan. Selain dari itu, kita akan menajiskan tubuh kita.
Kita telah dicipta atas gambar dan image Allah. Namun dosa telah membuat image ini tercemar dan kita menanti-nantikan masa apabila kita akan tinggal di dalam dunia yang baru itu nanti dan kembali memiliki gambar dan image Allah sepenuhnya. Cara terbaik kita bersedia untuk masuk ke dalam dunia baru ini ialah menyediakan diri kita, tubuh kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Namun mengubah satu gaya hidup, mengubah satu amalan biasa, bukanlah satu perkara yang mudah dilakukan. Tetapi kita diberi jaminan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepada aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah Anda hari ini bermula untuk menyediakan diri dan tubuh untuk tinggal di dalam dunia yang baru itu nanti? Yesus sentiasa bersedia membantu jika kita datang kepadanya untuk memohon kekuatan daripadanya. Oleh itu, permudahkanlah persediaan Anda untuk kedatangannya yang kedua kali. Shalom, Tuhan memberkati.